Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi matriks. Ya, di sini kita yang pertama akan membahas tentang pengertian, ordo, dan jenis matriks. Ya, jadi matriks itu pertama kali ya digunakan pada abad ke-7 ya di Arab. Kemudian ini ada Olga Taussky ya. Kemudian manfaat dari matriks. Nah, yang pertama itu memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Yang kedua, bisa dikaitkan dengan penggunaan linier, analisis input-output, nah, terutama di bidang ekonomi, statistik, bidang pendidikan, manajemen kimia, dan teknologi lainnya. Nah, ini jadi ada manfaat matriks dalam kehidupan kita ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kamu perhatikan nih. Ada masalah seperti ini. Ini diketahui data penjualan tiket penerbangan tujuan Medan dan Surabaya ya. Jadi ini data hasil penjualan tiket penerbangan tujuan Medan dan Surabaya. Nah, kalau dibuat tabelnya seperti ini. Pada hari pertama tujuan ke Medan ada 3 yang terbeli, yang Surabaya ada 7. Kemudian hari kedua, ketiga, dan keempat seterusnya. Ya, nah ini adalah kalau yang mendatar ini biasanya disebut apa nih? Mendatar disebut apa biasanya? Baris. Baris. Kalau yang vertikal disebut kolom. Kolom. Ya, nanti kita lihat. Nah, seandainya baris dan kolomnya kita hilangkan, judul-judulnya nih. Harinya kita hilangkan, 1, 2, 3, 4 nya kita hilangkan, kemudian tujuannya Medan Surabaya kita hilangkan. Maka yang tersisa adalah angka-angkanya. Ya, kamu lihat. 3, 4, 2, 5. Ditulis 3, 4, 2, 5, kemudian 7, 1, 3, 2. Ya. Kemudian untuk mengganti tabelnya kita gunakan kurung siku. Ini namanya kurung siku ya. Atau boleh juga dengan kurung biasa. Jadi dari tabel ini kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini, dan inilah yang disebut dengan matriks. Nah, ini pengertian matriks, kamu perhatikan. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung biasa, ini kurung biasa seperti ini ya, atau kurung siku, seperti ini, yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang menyusun baris ataupun kolom disebut elemen dari matriks. Ya, kita lihat contohnya dari matriks. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini adalah matriks. Ya, dibatasi oleh kurung siku. Nah, yang di dalamnya ini adalah elemen-elemennya. Jadi ada angka 3, 1, 4, 16, 5, 9, 2, 6, dan 4, ini disebut elemen. Nah, bentuk matriks bisa macam-macam. Nah, bisa seperti ini, atau seperti ini. Nah, ini kalau ini dibatasi oleh kurung biasa. Ya, nah, bisa seperti itu. Ya, jadi bentuk-bentuknya bisa bermacam-macam dari matriks. Nah, sekarang kamu perhatikan bentuk umum dari matriks. Nah, tadi kan kita sudah tahu di dalam matriks itu ada elemennya. Nah, ini elemen-elemen yang menyusun matriks. Kemudian dia dibatasi oleh kurung siku. Nah, dari gambar ini kita bisa ambil kesimpulan. Baris dari suatu matriks adalah bagian susunan yang dituliskan mendatar atau horizontal dalam suatu matriks. Nah, yang mana baris itu? Nah, ini kita lihat. Nih, baris pertama. Ya, ini adalah baris pertama. Kemudian ini adalah baris kedua. Sampai dengan baris ke M. Ya. Jadi ini baris pertama. Lihat A1. Baris kedua A2. Sampai baris ke M, AM. Ya. Kemudian ada kolom. Kolom dari suatu matriks adalah bagian yang dituliskan tegak. Berarti yang seperti ini kolom itu. Ini kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom N. Ya, jadi sekali lagi, baris itu horizontal atau mendatar, kolom itu vertikal atau tegak.
Nah, di dalam matriks ini yang disebut dengan elemen dari suatu matriks. Ya, perhatikan contoh dari matriks ini, matriks A. Jadi kalau menuliskan matriks, nah, hurufnya itu huruf besar, ya, harus huruf kapital. Misalnya matriks A ini ada berapa baris? 3. 3. Kolomnya? 3. 3. Ya, berarti kita bisa tuliskan matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, seandainya ditanya komponen baris pertama tadi yang mana? 2, 1, 3. Iya, ini adalah baris pertama. Berarti komponennya 2, 1, 3. Betul. Ya. Kemudian komponen baris kedua. Min 1, 3, 5. Min 1, 3, 5. Oke, jadi ini komponen baris kedua, min 1, 3, dan 5. Komponen baris ketiga berarti? 4, min 2, min 4. Iya, betul. Ini komponen garis ketiga, 4, min 2, min 4. Kemudian ada komponen kolom ke-1, yang mana? 2, min 1. 2. Hah? Iya, jadi 2, min 1, 4. Oke, bagus. Komponen kolom kedua? 1, 3, min 2. Iya, 1, 3, min 2. Oke, dan terakhir komponen kolom ketiga? 3, 5, min 4. Iya, 3, 5, min 4. Dengan matriks yang sama, sekarang pertanyaannya adalah komponen dari baris pertama, kolom kedua. 2, 1, 3. 1. 2, 1, 3, 1, 3, min 2. Baris pertama, Oh iya, 1. kolom kedua. Baris pertama mana? 1, 3, min 2. Yang masuk dua-duanya. 2, 1, 3. Iya, baris pertama kan ini ya. Iya, Nah, kolom kedua? 1, 3, min 2. Iya, 1, 3, min 2. Ke sini kan? Heeh. Mereka ketemu di mana? 1. Di 1. 1. Ya, berarti komponen baris pertama, kolom kedua atau A12 itu adalah nilainya 1. Gitu. Jadi yang diambil yang ketemunya ya. Jadi kita ambil yang ini. Nah, seperti itu. Ya, karena baris pertama dan kolom kedua ketemu di angka 1. Ya, jadi nilainya adalah 1. Oke, paham sampai sini? Jadi nilainya dia 1. Oke. Nah, sekarang baris kedua, kolom kedua. Min 1, 3, 5. Kedua. Dan 1, 3, min 2. 3 Berarti berarti ketemu di mana? 3. Di 3, betul. Berarti elemennya atau komponennya adalah, kita lihat 3. Oke. Bisa ya? Oke, baris ketiga, kolom pertama. Baris 3. yang pertama. Baris ketiga, kolom pertama. Min 4. 4. Berarti ketemu di mana? 4. Min 4. 4. Di 4. 4. Betul? Betul. Iya, berarti dia nilainya 4. Oke, baris kedua, kolom ketiga. Baris 5. kedua, yang ketiga. Iya, betul. Ketemu di 5. 5. Oke, good. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga. Min 4. Min 4. Ya, 4. betul ya. Iya, ambil yang baris ketiga, kolom ketiga, dapat nilainya min 4. 4. Ya, paham itu? Apa itu ordomatriks? Nah, ordomatriks adalah dilihat dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kalau banyaknya matriks A, barisnya adalah M, ya. Jadi banyaknya baris pada matriks A adalah M dan banyaknya kolom adalah N, maka ordonya itu dituliskan M kali N atau AMN. Misalnya seperti ini. Ini matriks A. Ya, barisnya ada berapa? 2. 2. Kolomnya? 3. 3. Ya, jadi matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka ordonya ditulis 6.
2 kali 3. Betul. Maka ordonya ditulis 2 kali 3. 3. Paham sampai sini? Paham. Oke. Misalnya matriks B. Ada berapa barisnya? 3 kali 3. 3. Kolomnya ada? 2. 2. Berarti ordonya? 3 kali 3 2. kali Nah. 2. Betul. Ordonya jadi 3 kali 2. Good. Sekarang matriks P. Berapa baris, berapa kolom, dan ordonya? 1 baris. 3. Terus? 1 Eh. doang. Barisnya 1, Baris kolomnya? 3 kolom. 3. 1 kali 3. Iya, jadi ordonya 1 kali 1 kali 3. Good. Yang terakhir matriks Q. 2 kali 2. 2 kali 2. Karena banyaknya baris 2, kolomnya 2. Maka ordonya 2 kali 2. 2. Oke. Bisa dipahami nih? Bisa. Ya, dari soal ini kita bisa menentukan banyaknya baris, banyaknya kolom, kemudian ordo dari matriks A, kemudian elemen-elemen yang ditanyakan. Oke. Siapa yang mau coba nih? Banyaknya baris ada berapa? Banyaknya baris 3. 3. Ada berapa? 3. 3. 3. Oke, good. Banyaknya baris ada 3. Kemudian banyaknya kolom? 3. 3. 3. Berarti ordo matriks ini? 3 kali 3. 3 kali 3. 3 kali 3. Atau boleh tulis A 3 kali 3. Nah, kemudian elemen dari A12 berapa? 3. A12 berarti ada di sini ya? Iya. Iya, berarti sama dengan 3. Kemudian elemen dari A22 Min 2. Min 2. berapa? Min 2. Min 2. Iya, betul. Ada di sini. Berarti min 2. Yang terakhir elemen dari A33. Min 5. Min 5. Iya, A33 berarti sama dengan min 5. Ada di sini ya? Oke. Iya. Silakan, yang sudah boleh menulis kalau mau ditulis. Ya, siapa nih? Bapak, kalau B3 kan baris ketiga, kolom ketiga kan? Iya. Kalau barisnya cuma 2? Gimana tuh kalau barisnya cuma 2? Gak tahu. Ini siapa yang nulis nih? Banyaknya baris. 2 kali 3, Pak. Nah, ya betul. Banyaknya baris 2, banyaknya kolom 3. Kemudian ini apa nih? Oke. Wah, Rezi. Waduh. Oke. Ya. Ini B22-nya berapa nih? 4. 4. Oke, jadi perhatikan. Banyaknya baris 2. Oke, betul ya. 2. Banyaknya kolom juga 2. Bagus. Kemudian ordonya 2 kali 3. Oke, tapi bisa ditulis gini ya. Kalau kamu mau B 2 kali 3. Boleh. Nah, sekarang B12. Nilainya min 2. Oke, betul. Bagus. Kemudian B22 nilainya 4. Ya, sip. Sekarang masalahnya di B33 ya. B33 boleh. Ini bahasanya nggak ada. Bahasanya sebenarnya nulisnya kosong. Atau 0 dicoret gini. Ini simbolnya. Atau kalau dalam himpunan boleh ditulis pakai kurung siku gini. Iya. Ya, ini jadi B33 jawabannya kosong. Atau boleh ditulis seperti ini. Ya. Ya. Wah, langsung. Silakan. Iya, makin bagus tulisannya nih. Wah, kemudian ordonya belum ditulis. Ordomatik C-nya C23 nilainya katanya 5. Min 5. Oh, ganti. C32 nilainya dibilang min 4. C43 jawabannya
Iya, good. Ya, bagus. Ya, jadi banyaknya baris 3, banyaknya kolom 4. Nah, ordonya adalah 3 kali 4. Elemen C23 adalah min 5. Kemudian C32 min 4. Dan elemen C43 kosong atau tidak ada. Oke, bisa ini ya? Ya, sekarang kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari matriks. Sekarang yang kamu pahami, tadi definisi matriks apa? Halo? Yang kolom itu. Iya, definisi matriks itu apa? Tipu. Coba Tahu. tadi. Definisi dari matriks apa? Perubahan kolom jadi tanda kurung. Bentuknya apa biasanya? Umumnya bentuknya persegi panjang. Jenis-jenis dari suatu matriks. Oke. Yang pertama kita lihat ada yang namanya matriks persegi. Dari namanya persegi, kira-kira apa nih yang kamu bisa ambil kesimpulan? 4 titik. 4 titik. Boleh nggak 9 titik? Baris sama kolomnya sama. Betul. Ya, matriks persegi itu matriks yang baris dan kolomnya sama. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Ini teorinya ya. Nah, intinya adalah apa? Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi intinya di sini nih. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Ya. Gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari matriks persegi. Jadi kalau ordonya berarti sama N kali N. Kalau tadi kan biasanya M kali N. Karena dia sama baris dengan kolomnya, maka dianggap N kali N. Ingat, matriks persegi, matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Itu. Kalau dikasih contohnya seperti ini misalnya. Nah ini. Ya, ini kan barisnya ada 3 kan? Kolomnya juga ada Ya, 3. Nah, disebut 3 kali 3. Nah, sekarang ada yang namanya trace. Nah, trace itu adalah penjumlahan elemen yang terletak pada diagonal utama. Mana diagonal utama? Diagonal utama pada matriks adalah yang ini. Nah, ini yang disebut diagonal utama nih. Cuma ada 1 di setiap matriks diagonal utama, yaitu bentuknya itu doang, Pak. ya, cuma ini. Ini adalah diagonal utama, ya. Diagonal utama. Ya, jangan lupa. Nah, kalau elemen-elemennya dijumlahkan, nah itu yang disebut dengan trace. Gitu. Ingat ya, ini adalah diagonal utama. Ya, misalnya kalau matriks yang contoh selanjutnya seperti ini. Nah, diagonal utamanya yang mana berarti? 1, 4. 1, 4. Iya, ini diagonal utama. Ya, ini matriks persegi karena ordonya 2 kali 2. Jadi, matriks persegi itu baris dan kolomnya sama, gitu ya. Kemudian, kalau dijumlahkan diagonal utamanya, nah, disebut trace. Oke, paham? Matriks baris itu adalah Barisnya 1. Barisnya lebih banyak. iya, matriks yang barisnya cuma 1. Ya. Nah, berarti ordonya 1 kali N. Kolomnya bebas. Cuma barisnya cuma 1. Misalnya seperti ini. Ini berarti ordonya 1 kali 3. Ya. Atau seperti ini. Ini ordonya 1 kali 4. Inilah yang disebut dengan matriks baris. Ya. Kemudian berarti ada temannya dong. Kalau ada matriks baris berarti ada matriks Kolom. kolom. Apa matriks kolom? Ke bawah doang. Ke bawah doang. Atau kalau dibuat definisi yang mirip dengan baris? Kolomnya cuma 1. Iya, tadi cuma dari 1 kolom. Ya, berarti dia bentuknya vertikal. Seperti ini. Ya, ordonya 2 kali 1. Atau yang ini ordonya 3 kali 1. Dan seterusnya. Itu adalah matriks kolom. Ya. Oke, bisa dipahami nih? Ya, yang keempat ada matriks 0. Kira-kira dari namanya kamu bisa buat definisinya apa ya? Matriks 0 itu.
Coba, ada yang Nggak ada matriks, Pak. Enggak ada matriksnya. ada namanya matriks 0. Berarti ada Tidak matriksnya. Matriksnya yang 0 doang. Iya, intinya matriks itu tiap elemennya bernilai 0. No. Jadi semua isi di dalam tanda kurung itu 0 semua. Itu Ini buat disebut apa, Pak? matriks 0. Ada? Kenapa? Fungsinya ini buat apa yang matriks? Nah, kira-kira Yang kalau kayak tadi angka, itu ya, Pak. Yang angka empat- yang 0, 4 baris. angka 0 apa yang bisa dilakukan? Dipenjumlahan kan? Iya. Jadi kalau suatu bilangan dijumlahkan dengan 0, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ada matriks segitiga atas. Nah, ini matriks segitiga atas, definisinya nanti akan terbentuk seperti segitiga kalau kamu lihat. Adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama adalah 0. Nah, seperti ini. Ini matriks persegi atau bukan? Iya. 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 Diagonal utamanya mana? 1, 3. 1, 3. 1, 3. Nah, benar nggak elemen di bawah diagonal utama bernilai 0? Iya. Iya, berarti dia termasuk matriks segitiga atas. Atas. Sampai sini paham? Nah, yang ini misalnya. Nah, ini diagonal utamanya mana? Min 1, Min 1, Min 0. 1, 3, 1. Iya, ini diagonal utama. Benar nggak angka di bawah diagonal utama bernilai 0? Iya. Benar. Ya, jadi awalnya dia harus persegi. Kedua, di bawah diagonal utama bernilai 0. Tuh. Oke, paham sampai sini? Ada matriks segitiga bawah. Berarti kalau segitiga atas semua nilai 0-nya itu di bawah diagonal utama, maka Berarti yang kalau atasnya segitiga 0. bawah di atasnya. Kebalikannya. Jadi jangan terbalik nih ngasih namanya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Jadi di atas diagonal utama bernilai 0. Segitiganya jadi begini. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Seperti ini. Ya, sekarang ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi. Ini syarat yang pertama adalah matriks persegi. Kemudian elemen-elemennya adalah 0. Kecuali pada diagonal utama. Jadi selain di diagonal utama, angka-angkanya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Diagonal utamanya yang mana? 1, 3 kan? 1, 3. Iya, jadi selain di diagonal utama, nilainya pasti 0. Contoh seperti ini misalnya. Dengan yang tadi segitiga bawah dan segitiga atas. Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Nah, sekarang ada matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang elemen-elemennya pada diagonal utama sama. Kalau diagonal ini sama apa beda nih elemennya? Beda. Beda. Tapi dong kalau di skalar harus sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan diagonal juga kan? Matriks diagonal juga kan? Karena selain diagonal utamanya bernilai 0 kan? Nah, tapi di skalar angkanya harus sama. Kalau di diagonal boleh beda semua nih. Ini boleh beda semua kan? Iya. Iya, tapi kalau di diagonal, di skalar, dia harus sama angkanya. Misalnya seperti ini, harus sama. Angka berapapun boleh asal sama. Ya, kalau bisa kita lanjutkan. Ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Tadi matriks diagonal apa? Selain diagonal utama bernilai 0 kan? Iya. Iya. Kalau skalar Angka diagonal utama harus sama. harus sama. Kalau satuan atau identitas angkanya harus 1. Sama dan harus 1. Gitu. Ya, kenapa? Kalau matriks skalar itu selain diagonal utama juga harus 0, Pak. Iya, karena dia kan termasuk masuk diagonal. Iya, iya. Oke, Iya. Identitas juga termasuk matriks diagonal.
tetapi Oh, di oke. diagonal utamanya harus Harus sama satu. dan bernilai 1. Siap, makasih Pak. Iya, oke. Terakhir, matriks simetris. Dari kata-katanya simetris, berarti harus apa? Harus sama. sama. Apa yang dimaksud di sini? Nah, kamu perhatikan. Matriks simetris adalah matriks persegi yang tiap elemen pada A, IJ sama dengan elemen pada AJI. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau di sini ada elemennya, misalnya A12, nilainya pasti sama dengan A21. A21. Gitu maksudnya. Nah, oke, misalnya kita kasih contoh seperti ini. Nah, kamu perhatikan. Kita lihat, A12 nilainya berapa? 2. 2. A12 di sini kan? Iya, ini adalah A12. Nilai 2. A21 mana? 2. 2 juga. Sama, A21. Nah, kita. Kemudian, yang mana lagi? Misalnya kita lihat A13. 1, 3 sama 3, 2. A31 dong. Iya, 31. Iya, Iya. sama nggak nilainya? Sama. Sama, ya. Nah, inilah yang disebut dengan matriks simetris. Oke, pembahasan tentang matriks mengenai pengertian ordo dan jenis matriks telah selesai kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.